balik ya, ini lagi dibangun. Itu Masjid Qiblatain di depan akan terbalik, nanti baru kita akan lihat tekstur daripada masjid ini. Nah, apa Masjid Qiblatain itu Pak Bu? Nah, Masjid Qiblatain, nah kesimpulannya yang tadi yang barusan, kalau misalnya kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena doa yang ini yang terakhir, jangan engkau bikin umatku saling bertentangan, saling memfitnah antara satu sama lain dan bermusuhan. Itu ditolak oleh Allah, tidak diijabah, tidak dikabul. Karena sejatinya udah terjadi sekarang Pak Bu. Jadi sadar kalau ada misalnya yang anteng-anteng saja, lempeng-lempeng saja, kalau agama itu dihina, kita saudara kita, apalagi ulama, apalagi zuriyah Nabi dihina, jangan dibela. Orang yang menghina Pak Bu, hati-hati. Apa kata Rasulullah? Ya, kalau kata guru saya, Allahumma firlah murahirubi ke Hasani bin Nawawi, lek sampian niki delok wong habaib terus kelakuane iku yo elek, ora usah ditiru, tapi ora usah dihina. Cari apa? Habaib iku ibaratkan mushaf Quran sing wis rusak. Lek mushaf Quran kesini rusak priben, apakah harus dibikin ini bikin itu? Enggak, harus disimpan di tempat yang selayaknya. Sama seperti itu. Maka janji Rasulullah dan janji Allah, kalau kita tidak cinta kepada zuriyah Nabi, asif bin hidayati, kata Allah, aku jauhkan dari hidayahku. Allah sendiri Pak Bu dalam hadis qudsinya, kata Rasulullah, man la yuhibbu ma'alati falaysa minni. Barang siapa yang tidak cinta dengan keluargaku, maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Sama ulama juga seperti itu. Nah, sebelah ini ada nama Masjid Qiblatain. Apa Masjid Qiblatain itu Pak Bu? Masjid Qiblatain itu masjid yang punya sejarah, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nubuwahnya, setelah kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diperintah oleh Allah untuk sujud di Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis sebelumnya. Jadi sebelum sujud kita kiblatnya, pada waktu itu masa Rasulullah kiblatnya itu ada di Baitul Maqdis, yang sekarang tempatnya dibantai oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Israel. Tempatnya di mana? Di Palestina. Nah, setelah itu Rasulullah salat di sini Bapak Ibu. Salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah salat di Baitul Maqdis, hadapnya ke sana, pas dalam satu riwayat fi waktu salatus subuh. Jadi pada waktu salatus subuh, Rasulullah itu langsung dihadiri oleh malaikat Jibril. Apa perintah Allah dalam Al-Qur'an? فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا شَطْرَهُ. Al-ayah. Di situ hai Muhammad, palingkan mukamu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Langsung 80 derajat ketika Rasulullah salat di dalam setiap rakaat pertama. Jadi rakaat keduanya langsung berbalik total menghadap ke kiblat, yaitu menghadap ke Ka'bah. Makanya di situ dikatakan Masjid Qiblatain ini, masjid yang punya dua kiblat. Pertama menghadap ke Baitul Maqdis, setelah itu menghadap ke Ka'bah. Nah, tuh. Dan nanti terakhir kita akan masuk ke Masjid 7 ya. Masjid 7 kayak apa sih masjidnya? Kalau 7 itu masjidnya berarti gede-gede ya? Enggak Bu, masjidnya kecil-kecil. Ukurannya kalau nggak salah itu 6 kali 2. Jadi semua masjidnya kecil-kecil, 6 kali 2. Ada yang di atas bukit namun kondisinya sudah rusak. Tapi yang lain itu masih tetap digunakan. Kita tidak turun, kita hanya lewat saja. Tapi yang banyak yang turun itu biasanya dari Turki, India, terus Bangladesh, terus Pakistan. Itu biasanya mereka turun dan mereka sholat. Kalau kita enggak, ya mungkin di dalam sejarah itu
ada sejarah tertentu bagi mereka. Dan di depan sudah kelihatan. Oke, itu ada 1 di atas, 2, 3, 4 yang kelihatan di depan, nanti ada 5 insyaallah kurang lebih. Terus ada di atas tuh 1 tuh, ada 2 sebenarnya di atas, tapi yang satunya dalam kondisi rusak. Alatun roh kita baik lagi. Ayo, nah oke, 1, 2, terus di atas tuh ada 2 ya, terus ya, terus ini ada lagi 1, 2, berarti yang kelihatan itu ada 4. Terus di belakang lagi ada lagi Pak Bu. Nah itu yang turun cuma orang Turki, bisa sampai lihat ya, kotak-kotak itu masjid, makanya dikatakan masjid 7, atau bisa dikatakan dengan Jami'an Khandak, masjid Khandak. Nah gitu. Ayo. Ya, ini terjadi pembangunan itu pada waktu perang Khandak. Apa Khandak itu? Parit. Kalau di ini selokan ya. Itu atas saran siapa? Karena ini musuhnya luar biasa, Pak Bu. Atas saran Salman Al-Farisi. Atas saran Salman Al-Farisi maka bikin parit selokan yang sangat besar, dibikinnya itu sebagai benteng pertahanan ketika nanti musuh sudah datang, karena di situ kewalahan Mbak Bu, perangnya mendadak. Makanya dengan strategi daripada Salman Al-Farisi, maka dibuatlah selokan itu, parit itu untuk benteng peperangan dari kaum muslimin. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang di atas sudah nggak dipakai, dulu dipakai itu udah ada roboh, tapi yang di belakang sini ada 3. Khalas sahbi. Ya Allah. Nah, ada jam 11 paling ya, jam 11 10 menit ini paling ke haram ya, 10 menitan paling ya. Dekat, lebih dekat ini kita. Insyaallah aman. Dan nanti ya, jangan lupa Bapak Ibu, karena ini kayaknya mohon maaf saya nggak bisa mengkoordinir antara satu lantai ya, satu ke satu. Saya bingung, ada yang ketukar, ada yang apa. Bukan berarti saya nggak mau ngontrol ya. Tolong untuk makannya